Mengalami sebuah kalimat yang sungguh-sungguh mengguncang saya dan membuat saya khawatir. Apakah Anda memberikan pengampunan atas saya yang tanpa sengaja dibawa ke jalan oleh mereka yang telah mengkhianati Anda? Terkadang kepolosan hati tidak mampu melihat rencana orang-orang yang terlibat dalam tindakan merugikan. Meskipun saya tidak dapat mengingat penulis kata-kata ini, mereka memiliki makna mendalam yang tidak mudah dipahami oleh semua orang. Banyak orang meyakini bahwa kebencian dan pengkhianatan tidak dapat dimaafkan. Mereka takut bahwa memberikan pengampunan dapat membuat pelaku kesal dan menyebabkan lebih banyak rasa sakit dan penderitaan di masa depan, baik untuk diri mereka sendiri maupun orang lain. Namun, ada pandangan alternatif. Jika kita menghukum pelaku dengan menderitakan mereka, bagaimana hal itu akan memperbaikinya dan menghasilkan perubahan dalam diri kita? Orang bijak tidak merawat dendam dan memberikan pengampunan tanpa usaha, karena mereka tidak pernah menyalahkan siapapun. Mari kita ingat ajaran Buddha yang mengatakan, dia mencaciku, mengalahkanku, dan merampasiku. Bagi mereka yang tidak mengasah pemikiran seperti itu, kebencian berhenti, karena dalam dunia ini kebencian tidak dikalahkan oleh kebencian, tetapi oleh ketiadaan kebencian. Renungkan makna kata-kata ini, dan sambil menunggu, dengarkan parabola ini. Ada seorang wanita kesepian di sebuah desa yang memiliki seorang anak, tetapi anaknya menghilang ketika masih kecil dan tidak diketahui keberadaannya. Di desa tetangga, ada seorang pria yang dulunya kaya tetapi jatuh miskin. Dia pelit dan tidak menghargai orang miskin, tanpa menunjukkan belas kasihan atau bantuan. Suatu hari, ketika masih kaya, wanita yang kehilangan anaknya mendekatinya. Dia tidak punya makanan dan memohon bantuan, menceritakan situasinya yang putus asa. Jawabannya kasar, menyatakan bahwa tidak ada cukup roti untuk semua orang yang lapar, termasuk dirinya sendiri. Wanita itu pergi sambil menangis, dan orang-orang miskin lain datang membantunya. Seiring waktu, wanita itu berhasil mencukupi kebutuhannya dengan membuat pot kecil dari tanah liat untuk dijual. Dia menggunakan hasilnya untuk membeli tepung dan memanggang roti. Pria yang dulunya kaya, sekarang miskin, menemui wanita itu lagi, tapi kali ini hidupnya telah menjadi lebih buruk. Dia kehilangan segalanya dan hanya memiliki pakaian compang-camping sebagai miliknya. Dia mendekati wanita yang sebelumnya menolaknya, mencari dukungan. Wanita itu menerima penderitaannya yang lampau, tetapi masih menangis karena kehilangan anaknya, memohon belas kasihan Tuhan untuknya. Di tanah yang jauh, melalui tindakan kebaikan setiap pagi, dia menempatkan seember air dan roti segar di tepi jendela tanpa meminta bayaran bagi mereka yang membutuhkan. Melihat itu, pria yang dulunya kaya dan sekarang pengemis sering datang ke jendela, bersyukur atas dukungan itu. Namun, kebencian mulai tumbuh dalam dirinya ketika dia mengingat ketidakadilan yang pernah dilakukan padanya. Dalam momen kemarahan, dia menyiapkan roti beracun, tetapi ketika pengemis datang, dia tidak bisa memberikan roti beracun itu. Sebaliknya, dia memberikan roti segar dan menyimpan roti beracun di samping. Pengemis pergi dengan roti dan air, sambil berbisik, "Aku menerima kejahatan saat aku melakukan kejahatan dan aku menerima kebaikan saat aku melakukan kebaikan." Beberapa jam kemudian, seorang pelancong yang lelah datang kepada wanita itu, dan dengan kejutan, wanita itu mengenalinya sebagai anaknya yang telah lama hilang. Dia menceritakan bagaimana dia hampir mati ketika seorang tua yang baik hati menyelamatkannya dengan memberinya roti dan air. Tindakan belas kasihan ini telah menyelamatkan hidupnya. Dengan cara ini, siklus kebencian dan kekejaman bisa berlanjut, tetapi satu-satunya orang yang bisa memutuskan rantai ini adalah seseorang yang bisa membawa pada transformasi hidup. Wanita dalam parabola itu memberi pengampunan pada kekejaman dan kekejaman, memetik hadiah dan pelajaran berharga. Dia mendapatkan pencerahan bukan dengan matanya, tetapi dengan hati dan jiwanya. Ketika ditanya apakah dia akan memaafkan seseorang yang telah mengkhianatinya, seseorang yang bijak menjawab dengan penuh pengertian, "Untuk memaafkan, Anda harus menyalahkan terlebih dahulu, dan saya tidak menyalahkan siapapun. Saya menerima orang apa adanya dan tidak mengharapkan apel dari roti atau madu dari lalat." Hidup dengan cara ini tidak sulit, dan Anda akan menemukan bahwa itu memuaskan. Dalam eksplorasi kekuatan pengampunan ini, kita telah menemukan bagaimana itu dapat mengubah hidup dan memutus siklus negatif. Parabola yang dibagikan menggambarkan pentingnya melepaskan dendam untuk pertumbuhan pribadi. Terima kasih dari lubuk hati saya telah mengikuti pemikiran ini. Jika Anda menikmati video ini dan ingin menerima lebih banyak konten inspiratif,
Jangan ragu untuk berlangganan saluran kami dan mengaktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.